morning, students. How are you today? Okay. Before we start our class, it is better if we pray according to our respective religions and beliefs. Prayer begins. Prayer end. Oke. Sebelum Sir memulai pelajaran kita, Sir akan membacakan daftar hadir kalian. Jadi silakan didengar ya. Ade Suwarda, Aditya Angga Pratama, Aldi Eko Saputra Utasoid, Bayu Pamungkas, Calvin Febrian Sinurat, Dame Syaputra Z2, Dava Pareji, David Juan Abelio Pardede, Fajar Tri Prasetyo, Gilang Febriansyah, Habib Ramadhani, Muhammad Aji Kaidi Ramadan, Michael Fadila, Muhammad Dandi Alif, Muhammad Aditya Wira Pratama, Muhammad Ajis Prasetyo, Nisa Ardila Lubis, Nonius Alvarez Bangun, Nur Fadila, Kuratul Ain Ibnu Asmi, Rabiu Genta Fiandri, Raihan Pradipta Rangputi, Randi Pradikma, Rizky Aulia, Syarul Gunawan, Taufik Urrahman, Yaser Faroji. Oke, kita hadir semua ya. Well, we have finished learn about chapter 5, okay? Now we will learning about chapter 6. Our topic is online school registration, yang artinya pendaftaran sekolah online. Before Sir explain our topic, Sir mau tanya ke kalian dulu. Ada yang tahu nggak apa itu online school registration atau registrasi sekolah online? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Oke, Sir bakal memberitahu. Jadi didengar dan disimak. Dan diperhatikan juga. Oke? Oke. Student registration is one of the most important process a school conducts each year. The stakes can be high. Parents may be anxious to ensure that all the documents required for their children to register at the desired school are in order and submit as promptly as possible. For schools that don't have an online registration system, the process can be extremely laborious and time-consuming, right? From there, making sure someone accurately enters the receipt data into the student's information system atau SIS, yaitu informasi sistem dari murid tersebut. Nah, sekolah dapat memperbaiki masalah ini untuk staf dan orang tua dengan beralih ke sistem pendaftaran online yang memungkinkan orang tua untuk mengirimkan semua formulirnya melalui aplikasi seluler atau online. Nah, ini sangat gampang karena akan membuka jalan menuju proses yang lebih baik, yang lebih berkembang, lebih maju dan lebih pesat dan lebih efisien, yang memberdayakan orang tua dan meringankan beban staf tersebut. Seperti halnya peluncuran teknologi yang selalu bijaksana untuk terlibat dalam perencanaan yang cermat dan untuk memastikan kesuksesan dengan pendaftaran online ini. Sir bakal memberi atau menjelaskan ada beberapa tips yang harus kalian ingat untuk membantu sekolah dan orang tua agar mendapatkan hasil semaksimal mungkin dari transisi tersebut.
ada 7 transisi atau ada 7 tips-tips yang harus kalian pahami. Yang pertama itu adalah create and seek input into your plan for success. Yang artinya buat dan cari masukan ke dalam rencana kamu untuk menuju kesuksesan tersebut. Apa aja itu? Yaitu perubahan proses besar seperti membutuhkan koordinasi yang erat dengan mitra teknologi. Sebelum memulai proyek, kenali dulu manajer proyek tersebut. Apa aja yang ada di sekolah. Mungkin seseorang dari staf pendaftaran itu yang akan memiliki tanggung jawab utama untuk merencanakan peluncuran sistem pendaftaran online. Yang kedua apa, Sir? Yang kedua itu communicate with parents yearly and often. Yang artinya berkomunikasi dengan orang tua sejak dini atau sesering mungkin. Kenapa gitu, Sir? Karena memulai berkomunikasi sejak dini dengan orang tua melalui teks atau email untuk memberi mereka bahwa sekolah akan beralih ke sistem pendaftaran online. Dan kapan itu terjadi? Nah, dengarkan ya. Memberi orang tua kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang sistem baru ini. Mengunduh aplikasi seluler di perangkat mereka atau di ponsel orang tua tersebut. Karena dapat mengajukan pertanyaan sebelum mereka harus membuat akun itu. Jadi harus diisi dulu formulirnya setelah di-download dulu. Setelah di-download baru diisi formulir tersebut. Nah, yang ketiga, find out how parents access the internet. Yang artinya cari tahu dulu bagaimana orang tua itu untuk mengakses internet tersebut. Nah, saya bakal menjelaskan ya. Saat merencanakan pendaftaran online, penting untuk mengetahui tingkat kenyamanan orang tua dengan teknologi dan jenis akses apa yang cenderung dimiliki mereka. Apakah itu khusus ponsel cerdas atau ponsel atau perangkat seluler dan broadband di rumah. Yang keempat itu offer student registration forms in other language. Yang artinya tawarkan dulu formulir pendaftaran itu ke mahasiswa tersebut ke dalam bahasa lain. Yang maksudnya gimana, Sir? Maksudnya gini, jika memiliki populasi orang tua yang tidak berbahasa Inggris dalam jumlah besar, maka cobalah dulu membuat formulir online secara bahasa Indonesia atau yang mereka mengerti orang tua tersebut. Dengan menyediakan formulir tersebut di sistem pendaftaran itu, maka meningkatlah kemampuan orang tua yang tidak bisa berbahasa Inggris untuk berpartisipasi dalam pendaftaran online tersebut. Nah, yang kelima, guide parents through the registration process. Yang artinya bimbing orang tua itu melalui proses pendaftaran agar orang tua tersebut lebih tahu, lebih memahami, dan lebih mengerti bagaimana cara proses online tersebut. Nah, saat merancang formulir pendaftaran online, pikirkan dulu tentang di mana dapat menyertakan petunjuk yang berguna untuk memandu orang tua melalui prosesnya. Misalnya begini, Schoolmin. Schoolmin itu apa, Sir? Schoolmin ialah mengaktifkan dan melalui pesan khusus, di mana sekolah dapat menulis pesan atau instruksi atau peringatan atau juga nasihat kepada orang tua pada tahapan yang berbeda di seluruh alur aplikasi atau seluler itu. Yang keenam itu apa, Sir? Yang keenam itu make time for staff training. Yang artinya luangkan waktu untuk pelatihan staff. Nah, Sir bakal menjelaskan karena staff Anda ada mempelajari cara menggunakan sistem pendaftaran online untuk pertama kalinya, yaitu berikan mereka waktu untuk pelatihan. Jika mereka memiliki kesempatan tersebut, maka memadailah untuk membiasakan diri dengan cara kerja perangkat lunak sebelum mendaftar dimulai. Mereka akan lebih mampu mengelola proses dan menjawab pertanyaan yang mungkin dimiliki orang tua. Yang ketujuh, ensure data integrity with
SIS integration, yang artinya pastikan dulu integritas data dengan integrasi ISIS itu. No, I mean SIS, SIS. Nah, saat membuat formulir pendaftaran online, perhatikan dulu di mana informasi yang ada terima pada akhirnya dan berakhirnya bagaimana. Jika ada memilih untuk mengintegrasikan sistem pendaftaran online, maka dengan ISIS itu mempertimbangkan bagaimana membuat format pertanyaan yang ada dalam formulir pendaftaran dan bagaimana cara mengumpulkan data yang diterima atau yang diterima oleh orang tua ataupun murid tersebut, seperti itu. Nah, dengan mengambil beberapa langkah bijaksana untuk mempersiapkan orang tua dan staf untuk beralih ke sistem pendaftaran online, maka dapat dipastikan bahwa setiap orang diperlengkapkan atau diperlengkapi dengan baik untuk menavigasikan perubahan yang sangat-sangat mudah mungkin. Nah, staf ini akan menghargai penghematan waktu dan proses yang efisien, sementara orang tua akan merasa senang karena diberdayakan dengan dapat memeriksa status pendaftaran anak mereka dengan satu ketukan atau klik yang sederhana. Nah, itulah tips-tips yang saya kasih ke kalian. Berharap kalian bisa mengerti ketujuh tips tersebut. Manfaatnya bagaimana? Dengan memanfaatkan yang ditawarkan sistem pendaftaran online, manfaatnya itu ialah sekolah dapat mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk misinya dalam memberikan pendidikan yang sangat-sangat berkualitas. Sampai sini ada yang kurang paham atau belum dimengerti? Terharap semuanya sudah, karena sangat jelas, detail, memberitahukan ke kalian. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan memberi kalian soal dan lalu kalian jawab soal tersebut. Oke, ada 5 soal di papan tulis ini. Jadi kalian kerjakan biar ternilai ya. You are finished, all my students? You have finished? Oke, finish ya. Oke. Sekian dari pembelajaran kita. Jadi, apapun yang sudah saya kasih ke kalian, materinya, harus diingat dan dipahami. Biar lebih mengerti bagaimana cara mendaftar secara registrasi online tersebut. Nah, mungkin ini aja pembelajaran kita. Finish our learning today. Don't you forget all our material or knowledge for this class. And before we go to our home, we will prayer. Okay, prayer begins, prayer ends. Okay, all my beloved my students, see you and goodbye.